Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Stefan, saya dari kelas 12 IPA 4. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi agama Islam pada bab 7, yaitu indahnya membangun mahligai rumah tangga. Dan saya akan membahas salah satu poinnya, yaitu tentang poin perceraian. Nah, Islam memandang rumah tangga sebagai salah satu ibadah paling utama. Pernikahan tidak hanya menjadi sarana untuk memenuhi kebutuhan biologis, tetapi juga merupakan ikatan suci untuk membangun kehidupan yang penuh kedamaian dan kasih sayang. Allah SWT berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia yang menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram kepadanya dan dijadikannya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Quran Surah Ar-Rum ayat 21. Nah, pernikahan ini juga Rasulullah pernah bersabda, Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena itu lebih menundukkan kepandangan dan lebih menjaga kemaluan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, dalam Islam, perceraian atau talak adalah memutuskan hubungan pernikahan antara suami dan istri dengan cara dibenarkan oleh syariat. Perceraian diperbolehkan dalam Islam sebagai jalan terakhir jika rumah tangga tidak lagi bisa dipertahankan, namun tetap harus dilakukan sesuai dengan adab dan ketentuan yang diatur. Nah, untuk perceraian atau talak sendiri diatur dalam surah Al-Quran, yaitu surah At-Talaq yang berjumlah 12 ayat. Nah, tentang talak ini, Allah SWT pernah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, At-talaku maratan fa imsakum bima'rufin au tasrihun bi ihsanin. Yang artinya, talak yang dapat dirujuk itu 2 kali. Setelah itu boleh dirujuk lagi dengan cara yang baik, atau menceraikan dengan cara yang baik. Quran Surah Al-Baqarah ayat 229. Nah, perceraian ini tidak hanya terjadi begitu saja, tetapi tetap ada sebab-sebabnya. Dalam Islam, memperboleh perceraian hanya jika sudah tidak ada lagi jalan keluar untuk mempertahankan rumah tangga. Nah, beberapa sebab-sebab menjadi alasan syar'i untuk perceraian. Yang pertama, perselisihan yang tidak terselesaikan. Ketika suami dan istri terus-menerus berselisih tanpa ada titik terang sedikit pun, walaupun sudah melakukan mediasi kepada keluarga. Kedua, kehilangan tanggung jawab. Kehilangan tanggung jawab ini seperti suami yang tidak menafkahi istrinya dan istri yang tidak melakukan tanggung jawabnya untuk mengurus rumah tangga. Biasanya seperti itu. Ketiga, KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga. Nah, Islam melarang segala bentuk kezaliman, baik secara fisik maupun psikologis. Nah, jika KDRT terus-menerus dilakukan, maka perceraian bisa menjadi jalan atau solusi untuk dilakukan. Keempat, perselingkuhan atau zina. Nah, ketika salah satu pihak melanggar kesetiaan, maka perceraian bisa menjadi jalan untuk menjaga kehormatan pihak yang dikhianati. Kelima, kondisi tertentu yang menghalangi hubungan suami istri. Nah, misalnya suami atau istrinya mengalami penyakit atau gangguan lain yang menghalangi kehidupan rumah tangga berjalan dengan normal. Nah, selanjutnya, walaupun perceraian ini dibenci, perceraian juga memiliki hikmah. Dalam Islam, beberapa hikmah perceraiannya itu menghindari dosa dan kemudaratan. Ketika rumah tangga ini penuhi konflik dapat membawa dosa seperti ghibah, pertengkaran, dan bahkan kekerasan, perceraian bisa menjadi solusi untuk menghentikan hal ini. Nah, kedua yaitu kesempatan memperbaiki diri. Karena perceraian ini memberikan ruang bagi kedua belah pihak untuk introspeksi diri dan memperbaiki diri agar lebih baik di hubungan berikutnya. Ketiga, melindungi anak-anak. Nah, perceraian ini jika sudah ada anak, maka anaknya lah yang akan menjadi korban. Entah itu anaknya akan bingung untuk mengikuti ayahnya atau ibunya. Keempat, memulai kehidupan baru dengan perceraian. Nah, dalam Islam tetap ada proses etika dan perceraian. Yang pertama itu mengutamakan musyawarah terlebih dahulu. Yang kedua, melakukan talak sesuai syariat. Nah, yang ketiga, memperlakukan pasangan dengan baik. Keempat, menunaikan hak-hak setelah perceraian. Yang hak setelah perceraian ini maksudnya itu suami tetap harus memberi nafkah kepada anak-anaknya walaupun sudah bercerai. Ya, karena kan kita tahu mantan suami, mantan istri ada, tapi kalau mantan anak itu tidak ada. Jadi suami itu harus menafkahi anaknya walaupun sudah dicerai. Baiklah, sekian penjelasan yang biasa saya sampaikan.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga mudah dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.